menceritakan tentang seorang pendekar pedang terkuat namun berpura-pura menjadi penduduk biasa. Himura Kenshin adalah nama bagi samurai itu. Pada dahulu kala, lebih tepatnya pada era Bakumatsu atau Shogunate biar gampang, Kenshin dijuluki sebagai Hito Kiri Batosai yang berarti sang pembunuh Batosai. Bagaimana enggak? Hanya dalam hitungan detik, Kenshin mampu meratakan semua pasukan Shogunate yang berada di hadapannya. Shogunate adalah pasukan militer terkuat pada masa itu. Akibat kekuatan dan kekejamannya ketika baku hantam menjadikan Kenshin sebagai samurai terkuat yang paling ditakuti. Namun dikarenakan satu dan berbagai macam kejadian, secara mengejutkan keberadaan Kenshin menghilang entah pergi kemana. Bagi kalian yang ingin mengetahui masa lalu dan kekejaman dari Himura Kenshin, bisa langsung nonton pembahasan pada Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Romatan. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Rurouni Kenshin 2023. Cerita dimulai pada era baru, lebih tepatnya 10 tahun setelah Kenshin berhasil mengakhiri era Bakumatsu atau Shogunate. Pada suatu malam, terdapat perempuan yang secara tiba-tiba datang menghampiri Kenshin. Mengira bahwa Kenshin adalah Batosai, dengan cepat perempuan itu langsung mengajak Kenshin untuk baku hantam. Sayang, meski lawannya seorang perempuan, nyatanya Kenshin sangat lemah tak berdaya ketika menghadapinya. Perempuan ini bernama Kamiya Kaoru. Bukan tanpa alasan, Kaoru mengira Kenshin adalah Batosai akibat dirinya membawa pedang. Namun ketika diperiksa, pedang yang dibawa oleh Kenshin adalah Sakabato atau pedang tumpul terbalik, di mana sangat mustahil digunakan untuk membunuh orang. Sedikit tambahan, pada era baru hanya pihak berwenang saja yang boleh membawa pedang atau katana. Di sisi lain, telah terjadi pertempuran sengit antara pihak kepolisian melawan seseorang yang mengklaim bahwa dirinya adalah Hito Kiri Batosai. Mengetahui akan hal itu, tanpa pikir panjang Kaoru langsung baku hantam melawan Batosai. Sayang bahwa kekuatan dari Batosai sangat kuat mengakibatkan lengan milik Kaoru terluka parah. Tepat ketika Batosai ingin mengeksekusi Kaoru, Kenshin pun datang untuk segera menyelamatkannya. Di saat bersamaan, pihak kepolisian datang untuk memberi bala bantuan. Sebelum pergi, Batosai pun bilang bahwa dirinya adalah Himura Batosai yang berasal dari aliran pedang bernama Kamiya Kashinryu. Kamiya Kashinryu adalah aliran pedang yang dibuat oleh almarhum ayahnya Kaoru, di mana menganut sebuah ideologi sebuah pedang yang memberikan kehidupan, atau dengan kata lain, pedang yang digunakan untuk melindungi bukan untuk membunuh. Dari sini sudah terjawab alasan kenapa Kaoru ingin menangkap Batosai. Alasan itu yakni untuk membersihkan nama aliran pedang yang diciptakan oleh ayahnya. Mengingat Batosai mengklaim bahwa dirinya berasal dari aliran pedang bernama Kamiya Kashinryu. Terlebih lagi karena Batosai mengklaim aliran Kamiya Kashinryu membuat dojo atau tempat latihan pedang sepi akibat rumor buruk yang terus menyebar. Sebelum pergi, Kenshin pun bilang akan sangat lucu ketika aliran pedang yang memberikan kehidupan, tapi Kaoru justru tidak bisa melindungi kehidupan atau nyawanya sendiri. Seketika membuat Kaoru emosi mendengar akan hal itu. Keesokan harinya, Kenshin ditangkap akibat dirinya membawa katana atau sebuah pedang. Berkat bantuan dari Kihei selaku pelayan dari dojo, membuat Kenshin berhasil lolos dari pihak kepolisian. Melanjutkan permasalahan tadi malam, Kenshin pun bertanya apakah Kaoru sudah mendapatkan petunjuk mengenai Batosai. Secara mengejutkan, setelah menyelidiki kesana kemari, Kaoru mencurigai dojo di kota sebelah, di mana pemimpin dari dojo itu memiliki tinggi 2 meter sama seperti Batosai. Hal itu diperkuat bahwa dojo tersebut berdiri tepat dimulainya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Batosai. Dan daripada nggak diajak ngobrol, alangkah baiknya Kihei undur diri dan segera mempersiapkan makan malam. Kenshin yang merasa curiga langsung bertanya lebih lanjut mengenai pelayannya yang bernama Kihei. Tepat ketika ayahnya Kaoru meninggal, dirinya menemukan Kihei yang sedang tergeletak pingsan di depan dojonya. Tidak tega melihat akan hal itu, Kaoru merawat Kihei hingga sadar diri. Begitu mendengar cerita dari Kaoru, tanpa memberitahu apa alasannya, Kenshin segera pergi menuju ke dojo kota sebelah.
Permisi, kula nuwun, punten, sumimasen. Sesampai di dojo, salah satu om-om bilang bahwa Hiruma selaku pemimpin dojo sedang pergi keluar, memperjelas bahwa Hiruma adalah nama asli dari Batosai palsu. Mengetahui bahwa identitas dari Batosai palsu telah terungkap, om-om pengangguran langsung bertindak untuk membungkam Kenshin tanpa mereka sadari bahwa Kenshin adalah Batosai asli. Berpindah ke dojo Kamiya atau yang dikelola oleh Kaoru nih. Dikala sedang memikirkan identitas asli dari Batosai, secara tiba-tiba Kihei datang memberitahu bahwa surat pengalihan kepemilikan tanah telah selesai dibuat. Ketika Kaoru memberikan stempel atau tanda tangan, maka kepemilikan dojo Kamiya Kashinryu akan menjadi milik Kihei. Parahnya, Hitokiri Batosai palsu atau Hiruma itu adalah adik dari si Kihei. Wayalah. Dari sini sudah terjawab alasan kenapa Kihei muncul tepat ketika ayahnya Kaoru meninggal, dan alasan kenapa Batosai palsu mengklaim bahwa dirinya menganut aliran Kamiya Kashinryu. Ya apalagi kalau bukan untuk merebut kepemilikan dojo Kamiya Kashinryu. Lah, emangnya apa istimewanya dojo tersebut? Jawaban singkatnya yakni harga tanah pada dojo tersebut akan meningkat seiring berjalannya waktu. Lagi-lagi tentang apa? Ya, semua itu tentang uang. Tidak diberi pilihan lain, Kaoru berusaha untuk melawan Batosai palsu, namun sayang bahwa terdapat perbedaan kekuatan yang begitu jauh antara mereka berdua. Setidaknya sebelum Kenshin menghabisi para kroco di luar dojo. Mendengar percakapan antara Hiruma dan juga Kaoru, Kenshin juga sepakat bahwa pedang itu digunakan untuk membunuh bukan untuk memberi kehidupan. Ideologi yang dianut oleh aliran Kamiya Kashinryu hanyalah sebuah kebohongan dan juga sesuatu hal yang sangat naif. Meski sebuah kebohongan yang sangat naif, Kenshin lebih suka ideologi itu dan ingin membuat kebohongan itu menjadi kenyataan. Sama seperti kata pepatah yakni ora gelut ora smile, mereka semua langsung menyerang Kenshin selaku pengembara biasa. Namun dalam sekejap saja para kroco langsung diratakan menyisakan Kihei dan juga Hiruma. Mengoreksi sesuatu hal yang salah bahwa Hitokiri Batosai yang asli bukan menganut aliran Kamiya Kashinryu, melainkan aliran pedang kuno bernama Hiten Mitsurugiryu. Aliran tersebut sangat unggul dalam pertarungan solo versus squad, sama halnya seperti yang Kenshin lakukan tadi. Atau dengan kata lain, Hitokiri Batosai yang asli itu adalah Himura Kenshin. Wayalah. Bukannya ketar-ketir ketakutan, Hiruma langsung menantang Kenshin untuk melakukan baku hantam. Bahkan hanya dalam hitungan detik, Kenshin mampu mengalahkan Hiruma dengan sangat mudahnya. Seketika membuat Kihei pingsan mengompol akibat melihat Batosai yang asli berada di hadapannya. Agar dojo Kamiya Kashinryu tidak dicaburuk, setelah masalah selesai Kenshin segera pergi sebelum polisi datang. Mengejutkannya, meski mengetahui bahwa Kenshin adalah Batosai asli, justru Kaoru memintanya tinggal dan membantunya dalam mengelola dojo. Mengingat Kenshin bilang bahwa dirinya suka dengan aliran pedang bernama Kamiya Kashinryu. Kebetulan karena nggak punya uang untuk sewa tempat tinggal ditambah lagi gabut, Kenshin pun menerima tawaran dari Kaoru. Keesokan harinya ketika belanja, terdapat seorang bocil yang tiba-tiba menabrak Kenshin. Kaoru yang sadar bahwa bocil adalah perampok langsung menangkap dan mengambil dompet yang telah dia curi. Anehnya bukannya marah, Kenshin justru memberi dompet itu sembari berkata, lain kali jangan sampai ketahuan. Seketika si bocil mengembalikan dompet sembari bilang bahwa dirinya merupakan keturunan samurai, maka tidak mungkin mencuri dompet atau berbuat kejahatan. Karena tujuan dari bocil yang sebenarnya yakni menguji kemampuan Kenshin mengingat dirinya itu membawa pedang. Iya deh iya. Bocil ini bernama Yahiko. Melanjutkan perjalanannya, Kaoru menekankan bahwa pada era baru seseorang dilarang membawa pedang atau katana. Jikalau saja sampai ketahuan, maka orang itu akan ditangkap. Tanpa memperdulikan perkataannya, Kenshin bilang kalau ditangkap ya berarti ditangkap. Dikala Kenshin membeli sayur, terdapat seorang om-om yang bertanya kantor polisi berada di mana. Begitu diberitahu arahnya, om-om ini segera pergi menuju ke kantor polisi. Tak lama setelah itu, para warga berlarian karena baru saja terjadi penangkapan akibat melakukan pelanggaran terhadap undang-undang penggunaan pedang. Kaoru yang tahu akan orang yang dimaksud langsung segera pergi menuju ke tempat Kenshin berada. Dan benar saja bahwa orang yang ditangkap adalah seorang pengembara biasa yang bernama Himura Kenshin. Pada
Pada awalnya pihak kepolisian sangat kooperatif karena Kenshin juga mau menyerahkan diri. Setidaknya sebelum polisi bersenjata pedang datang kemari. Meski sesama polisi, nyatanya umum polisi sangat brutal akibat polisi umum menolak untuk menyerahkan Kenshin. Panggil saja pemimpin polisi bersenjata pedang sebagai Om Yanto. Melihat seorang pengembara kampungan membawa katana, Om Yanto segera menantang Kenshin untuk adu pedang. Bagi seorang samurai, membunuh manusia adalah cara agar ilmu pedangnya tidak melemah dan menjadi pendekar pedang overpower. Sayang bahwa Kenshin sudah berjanji dengan mendiang istrinya untuk tidak membunuh menggunakan pedang lagi. Setidaknya sebelum pasukannya Om Yanto menjadikan Kaoru dan warga sipil sebagai sandera. Dengan begini, Kenshin akan baku hantam melawan Om Yanto dan juga pasukannya. Di sisi lain pada kantor polisi, ternyata umum yang tadi bertanya adalah Yamagata selaku pasukan Isshin Shishi terkuat, sekaligus pemimpin dari Kenshin di era Bakumatsu atau Shogunate. Tujuan Yamagata datang kemari yakni untuk mencari Hitokiri Batosai selaku Himura Kenshin. Dikala ngobrol-ngobrol, salah satu pasukan polisi umum melaporkan bahwa polisi bersenjata pedang telah diratakan oleh satu orang. Ciri-ciri dari orang itu yakni berambut merah dan terdapat tanda X pada pipinya. Menyadari bahwa orang yang dimaksud adalah Himura Kenshin, tanpa berlama-lama lagi Yamagata segera pergi ke tempat Kenshin berada. Tek, sesampai di sana terlihat polisi bersenjata pedang di mana sebagian besar anggotanya telah tepar akibat melawan Kenshin. Begitu melihat gaya pedangnya, Yamagata semakin yakin bahwa dia adalah Himura Kenshin selaku Hitokiri Batosai. Merasa dipermalukan karena solo versus squad bisa kalah, Om Yanto akan mengeluarkan teknik pedang mutlak terkuat bernama Jigenryu. Sayang bahwa teknik pedang itu tidak ada apa-apanya di depan teknik pedang bernama Hiten Mitsurugi Ryu. Setelah melakukan selebrasi, Yamagata memanggil Kenshin serta memintanya untuk bergabung ke dalam militer bersama mantan pejuang Isshin Shishi atau anggota revolusi lainnya. Masih memegang janji dengan mendiang istrinya, Kenshin langsung menolak akan tawaran itu. Yamagata kembali menekankan barang siapa yang berani memanggil Kenshin sebagai Hitokiri atau pembunuh, maka Yamagata akan membungkam orang itu menggunakan kekuatan militer, membuat Kenshin semakin yakin bahwa dirinya tidak ingin bergabung ke dalam anggota militer. Karena kalau dikit-dikit main bungkam, Yamagata tidak jauh berbeda dengan Om Yanto di mana menggunakan pedang atau kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Janji yang telah dibuat dengan mendiang istrinya, yakni pada era baru Kenshin berjanji untuk tidak membunuh orang lagi. Bagi yang mau melihat masa lalu lengkap serta kekuatan Kenshin yang sebenarnya, bisa lihat pembahasan pada Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Romatan. Tadi udah ya. Tapi apakah benar Kenshin tidak akan membunuh orang lagi, mengingat jati dirinya adalah Hitokiri Batosai selaku samurai pedang terkuat dan kejam layaknya wibu psychopath? Simak aja terus pokoknya ya. Meski Yamagata tidak berhasil membawa Kenshin, tapi setidaknya untuk menghargai perjuangannya di masa lalu, Yamagata meminta pihak polisi untuk mengizinkan Kenshin membawa pedang atau katana. Di sisi lain, setelah bertemu dan melihat pertarungan dari Kenshin, menyadarkan Yahiko untuk tidak mencopet lagi. Bahkan dirinya langsung mengembalikan dompet milik nenek random yang telah terjatuh. Sayang ketika Yahiko tidak mendapatkan dompet, maka dirinya akan disiksa oleh para Yakuza. Di saat bersamaan, Kaoru melihat Yahiko disiksa yang kemudian dibawa pergi ke markas milik Yakuza. Sesampai di dojo Yakuza dan meski telah disiksa, tetap saja Yahiko tidak mau meneruskan pekerjaannya sebagai pencopet. Pemimpin Yakuza pun bilang bahwa di era baru jiwa seorang samurai itu sudah tidak berharga. Sedikit flashback, ayahnya Yahiko merupakan seorang samurai yang telah gugur di medan perang, sedangkan ibunya bekerja sebagai pegawai esek-esek demi membesarkan Yahiko. Akibat dari pekerjaan itu juga membuat ibunya meninggal terkena penyakit, itulah pokoknya. Merasa tidak terima kedua orang tuanya dihina, dengan cepat Yahiko menggigit biji milik Sasuke selaku ketua geng Yakuza. Tidak terima akan hal itu, kali ini Sasuke benar-benar ingin membunuh Yahiko. Sayang bahwa rencana itu langsung digagalkan oleh Himura Kenshin. Tujuan Kenshin datang kemari yakni meminta pemimpin Yakuza untuk menyerahkan bocil tengil bernama Yahiko. Wow, berani lu ya. Bisa diem gak?
Melanjutkan pembicaraan dengan nada intimidasi ala wibu psychopath, Kenshin bilang jika tidak menyerahkan Yahiko maka dirinya akan meratakan semua anggota Yakuza. Seketika pemimpin Yakuza langsung menyerahkan Yahiko sembari ketakutan. Bahkan ketika bawahannya ingin menyerang Kenshin, pemimpin Yakuza bilang bahwa tidak mungkin mereka semua bisa menang. Bagaimanapun tatapan mata Kenshin memancarkan aura seorang pembunuh yang sudah membunuh ratusan hingga ribuan orang. Oh yalah. Dikala perjalanan menuju ke dojo Kamiya Kashinryu, Yahiko menangis karena dirinya itu sangatlah lemah. Yahiko berjanji akan menjadi kuat sama seperti Kenshin sehingga bisa melindungi kehormatan dari kedua orang tuanya. Maka dari itu, Kenshin telah mendaftarkan Yahiko menjadi murid pada dojo Kamiya Kashinryu. Keesokan harinya, Yahiko emosi karena guru yang mengajarinya bukan Kenshin melainkan Kaoru. Kenshin pun bilang bahwa dirinya tidak berniat memiliki penerus. Cukup Kenshin saja yang menjadi generasi terakhir yang menguasai teknik pedang legendaris terkuat bernama Hiten Mitsurugiryu. Dikala terjadi perdebatan yang tidak ada habisnya, mantan murid dojo Kamiya Kashinryu datang untuk meminta perlindungan. Kedua biji pria ini bernama Hira dan juga Sato. Tentu sebagai seorang guru tidak diberi pilihan lain selain melindungi muridnya. Terjadi baku hantam ringan antara Kaoru melawan para Kroco. Melihat pertarungan itu membuat Yahiko terpesona dengan teknik pedang milik Kaoru. Setelah selesai melawan para Kroco, Kaoru bertanya tentang permasalahannya. Hira dan Sato pun bercerita bahwa terdapat orang mabuk yang membuat kerusuhan. Mereka berdua sudah berusaha dan mencoba untuk menghentikannya, tapi rombongan orang mabuk yang tidak terima langsung mengejar Hira dan juga si Sato. Tak lama setelah itu, rombongan preman datang untuk melakukan balas dendam. Dikarenakan jumlah para preman terlalu banyak, Kaoru dan kawan-kawan memutuskan untuk mengungsi di dalam dojo. Lah, emangnya Kenshin kemana? Disuruh beli sayur sama Kaoru. Sedikit tambahan, rombongan itu bernama Guren campuran antara preman dan juga berandalan. Merasa terdapat sebuah kejanggalan, Yahiko berspekulasi bahwa yang mencari gara-gara duluan itu adalah Hira dan juga Sato, mengingat mereka berdua itu sangat bau sake. Setelah dibanjiri dengan lautan fakta, pada akhirnya mereka berdua mengakuinya. Meski sudah mengaku, tidak mengubah keadaan bahwa mereka sedang diincar oleh para preman. Bahkan para preman telah mengeluarkan meriam kayu untuk menjebol tembok kayu pada dojo Kamiya Kashinryu. Yahiko pun bilang dojo Kamiya Kashinryu tidak peduli dengan nasib Hira dan juga si Sato. Bagaimanapun mereka berdua yang memulai masalah duluan. Sebagai seorang guru dan biar masalah cepat selesai, Kaoru akan menyerahkan diri, namun sebagai gantinya para preman tidak boleh menyentuh Yahiko, Hira dan juga si Sato. Tentu karena bisa mendapatkan wanita cantik membuat jiwa lelaki dari para preman langsung menjadi menggebu-gebu. Sayang belum sempat merasakan kenikmatan duniawi, pemimpin para preman ditendang oleh Yahiko yang kemudian Kenshin datang untuk melakukan baku hantam. Tanpa membuang banyak waktu lagi, para preman langsung menembak Kenshin menggunakan meriam kayu. Namun hal itu tidak berarti apa-apa di depan teknik pedang bernama Hiten Mitsurugiryu. Dengan sedikit intimidasi ala wibu psychopath, seketika membuat para preman ketar-ketir yang kemudian pergi meninggalkan dojo Kamiya Kashinryu. Setelah mengetahui akan kebenarannya, Kenshin menyuruh Hira dan Sato untuk melupakan bahwa mereka pernah menjadi murid di sini. Atau dengan kata lain, mereka nggak dianggap sebagai murid pada dojo Kamiya Kashinryu. Meski hari ini banyak hal buruk yang terjadi pada Kaoru, akan tetapi hal baik juga datang untuk menghampirinya. Berkat semua kejadian itu, dengan tulus Yahiko ingin menjadi murid bagi Kaoru. Yahiko juga berjanji bahwa dirinya tidak akan berakhir sebagai murid buruk sama seperti Hira dan juga si Sato. Anjas.
Seperti hari biasa, Yahiko selalu berlatih dibimbing oleh Kaoru. Untuk merayakan murid pertama, mereka semua pergi ke rumah makan Bu Yanti untuk mabar atau makan bersama. Pada rumah makan Bu Yanti terdapat sekelompok aktivis pelindung hak asasi manusia. Para aktivis ini sedang membahas dan mencoba untuk mereformasi pemerintah seperti halnya orang pengangguran harus digaji, giveaway sembako setiap hari, dan berbagai macam hal lainnya. Perdebatan tiada habis itu memicu pertikaian hingga tidak sengaja melempar botol tepat ke arah Kenshin. Yahiko yang tidak terima langsung berteriak kalau pengangguran minimal jangan cari keributan lah. Seketika membuat om-om pengangguran, maksudnya para aktivis pelindung hak asasi manusia, marah sampai-sampai Bu Yanti juga terkena imbasnya. Untungnya saja terdapat orang random yang langsung menangkap Bu Yanti. Orang ini bernama Sagara Sanosuke. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora smile, tanpa ragu Sanosuke menantang para aktivis untuk baku hantam. Tanpa membuang banyak waktu lagi, om-om pengangguran langsung menyerang Sanosuke menggunakan senjata rahasia bernama Suntetsu. Sayang, meski menggunakan senjata rahasia, serangan itu sama sekali tidak berdampak dan justru malah tangannya sendiri yang terluka parah. Hanya menggunakan jentikan jari saja, Sanosuke mampu membuat om-om pengangguran menjadi terkapar pingsan. Oh yalah. Apakah Sanosuke merupakan reinkarnasi dari Anos Voldigot selaku Raja Iblis Tirani? Ya kagak lah, mana ada. Tidak terima temannya dipermalukan, om-om pengangguran langsung menarik pedang untuk melawan Sanosuke. Namun dengan cepat, Kenshin juga langsung menodongkan katana miliknya. Bagaimanapun, tangan dibalas dengan tangan dan pedang juga dibalas dengan si pedang. Dengan pedang maksudnya. Melihat kemampuan dari Kenshin, Sanosuke sadar bahwa Kenshin bukanlah pendekar pedang biasa. Hal itu diperkuat ketika para pengangguran melempar botol. Kenshin sengaja tidak menghindar agar botol tidak mengenai Kaoru. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora smile, dengan gamblang Sanosuke menantang Kenshin untuk baku hantam. Sayang bahwa Kenshin tidak ingin melakukan pertarungan tiada arti. Ngapain coba? Hari pun menjadi malam, masih belum menyerah akan tujuannya. Setelah berhasil keluar dari penjara, Kihei menyewa Sanosuke untuk melawan Kenshin. Pada awalnya Sanosuke menolak akan tawaran itu. Bagaimanapun Sanosuke sudah muak berhadapan dengan musuh yang sangat lemah. Akan tetapi begitu mendengar bahwa lawannya adalah Himura Batosai selaku pendekar pedang legendaris, tanpa pikir panjang Sanosuke langsung setuju akan tawaran itu. Kebetulan Sanosuke juga ingin uji coba senjata Claymore yang sudah lama tidak terpakai. Tanpa membuang banyak waktu lagi, keesokan harinya Sanosuke langsung pergi ke dojo Kamiya Kashinryu. Kenshin yang sadar akan hawa keberadaannya juga langsung pergi untuk menemui Sanosuke. Dengan semangat jiwa yang sangat membara, Sanosuke mengajak Kenshin untuk baku hantam secara adil. Kenshin pun bilang bahwa hati milik Sanosuke itu bersih, tulus, dan juga jujur. Tapi entah kenapa dirinya malah berjalan menuju ke jalan setan. Mendengar perkataan dari Kenshin mengingatkannya dengan sesosok orang yang dia kagumi. Namun bukannya tercerahkan, Sanosuke justru bilang bahwa dirinya sangat benci dengan Isshin-Shishi atau pejuang revolusi. Berdasarkan fakta di lapangan, pejuang revolusi tidak jauh berbeda dengan shogunate, di mana menghabisi semua orang yang mengganggu mengatasnamakan kebenaran dan juga keadilan. Maka dari itu, Sanosuke ingin menghancurkan mantan pejuang Isshin-Shishi selaku Himura Kenshin. Melihat semangat dari Sanosuke, Kenshin pun menerima tantangannya. Tapi sebelum itu, apakah Kihei bersaudara telah menyewa Sanosuke? Dengan nada intimidasi ala wibu psychopath, mereka berdua menyuruh Kihei bersaudara untuk segera keluar. Sanosuke yang sadar akan niat licik langsung menghancurkan pistol yang dibawa oleh Kihei. Nah, agar bisa baku hantam secara brutal dan juga leluasa, Sanosuke mengajak Kenshin untuk bertarung di pinggir sungai. Sesampai di sungai, Sanosuke mengeluarkan senjata Claymore untuk melawan Kenshin. Claymore adalah senjata berat yang dikhususkan untuk menumbangkan kuda, bukan untuk melawan manusia. Tek 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 tek, terjadi pertempuran singkat antara Sanosuke melawan Kenshin. Dengan teknik pedang legendaris bernama Hiten Mitsurugiryu, mampu membuat Sanosuke terpental sangat jauh. Mengira bahwa Sanosuke sudah tepar, tapi ternyata tubuhnya masih sehat bugar. Dari sini mereka semua sadar
sadar bahwa yang berbahaya itu bukanlah senjata Claymore, melainkan ketahanan tubuh di luar nalar milik Sanosuke. Terjadi pertempuran part kedua antara Kenshin dan juga Sanosuke. Sayang bahwa kekuatan dari Kenshin terlalu overpower membuat Sanosuke terkapar, bahkan dirinya hampir saja pingsan. Seketika mengingatkannya dengan kenangan pada masa lalu. Ketika Sanosuke masih kecil, lebih tepatnya transisi dari era Bakumatsu ke era baru, terdapat pasukan bernama Sekihota yang membuat propaganda. Jika pemerintahan baru bisa menang, maka pajak penduduk akan dikurangi setengah. Sama seperti Kenshin, pemimpin pasukan Sekihota bernama Sagara juga mendambakan era baru di mana para penduduk bisa hidup bahagia, sejahtera, aman, dan sehat sentosa. Meski pada akhirnya pemerintah baru berhasil menang, akan tetapi pemerintah baru mengingkari janji untuk memangkas pajak menjadi setengah. Parahnya, Sekihota yang dibuat untuk mempromosikan pemerintah baru justru dibuang dan dianggap sebagai penyebar kebohongan. Untuk menutupi fakta yang ada, pemerintah baru membungkam pasukan Sekihota yang mengakibatkan pemimpin dan semua anggotanya berakhir dengan sangat tragis. Berkat kekuatan The Power of Flashback membuat jiwa baku hantam dari Sanosuke kembali menggebu-gebu. Sanosuke juga bertekad untuk memusnahkan Kenshin mengingat dia merupakan anggota Ishin-Shishi atau pejuang revolusi. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Kihei menembak Kenshin menggunakan sebuah pistol. Lah, bukannya tadi udah dihancurin ya? Lu pikir gue cuman bawa satu? Namun hasilnya tetap sama saja, meski tertembak tapi peluru itu berhasil ditangkis menggunakan gagang pedang. Tidak ada pilihan lain, Kihei menyuruh Hiruma untuk menyandra Kaoru. Wus, trot, wus, sing 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 sing. Gelibek. Melanjutkan pertarungan part ketiga, kali ini akan menjadi pertarungan terakhir bagi mereka berdua. Menggunakan kekuatan helikopter, Sanosuke menyerang Kenshin menggunakan senjata Claymore. Sayang bahwa senjata Claymore langsung rusak akibat terkena Sakabato atau pedang tumpul terbalik. Menggunakan jurus pamungkas bernama Hiten Mitsuru Giryu, Kenshin memukul kepala milik Sanosuke. Berkat ketahanan tubuh di luar nalar, menjadikan Sanosuke sebagai orang pertama yang mampu bertahan dari serangan pamungkas milik si Kenshin. Meski tubuh udah babak belur, Sanosuke tetap bersikeras melawan Kenshin hingga ke titik darah penghabisan. Dengan memukul wajahnya, Kenshin bertanya apakah Sagara selaku pemimpin pasukan Sekihota mengajarkannya untuk membunuh pasukan Ishin-Shishi. Kagak kan? Meski era baru telah tiba, pada kenyataannya tidak jauh berbeda dengan era Bakumatsu di mana penindasan masih terjadi di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, kehadiran Kenshin sebagai pengembara yakni untuk menebus dosa dengan cara membantu orang yang tertindas. Seketika mengingatkannya dengan pemimpin Sekihota bahwa Kenshin itu sangat mirip dengan pemimpin Sagara. Dan mulai dari sinilah Sanosuke mendedikasikan dirinya untuk mengikuti Kenshin, mengingat Kenshin memiliki ideologi, visi, misi, dan tujuan yang sama dengan pemimpin Sagara. Anjas. Di kala hari menjadi malam, terdapat seorang asasin yang membantai mantan Ishin-Shishi atau pejuang revolusi. Tidak diketahui tujuannya apa, tapi yang jelas asasin ini merupakan seorang wibu psikopat. Untuk mencegahnya bertambahnya korban jiwa, pihak polisi umum meminta Kenshin untuk mengalahkan penjahat bernama Kurogasa. Berdasarkan penyelidikan dari pihak polisi, Kurogasa menargetkan mantan pejuang Ishin-Shishi yang aktif di bidang politik, ekonomi, dan juga pemerintah. Sejauh ini terdapat 34 korban jiwa dan 56 orang yang terluka. Menurut salah satu orang yang berhasil selamat, tubuh atau badan akan membatu, tidak bisa digerakkan ketika berhadapan dengan Kurogasa. Itulah alasan kenapa pihak polisi tidak bisa mengalahkan Kurogasa meski menggunakan senjata api. Mendengar penjelasan dari pihak polisi, Kenshin berspekulasi bahwa Kurogasa menggunakan kemampuan bernama Shin no Ippo. Secara sederhana, Shin no Ippo adalah genjutsu atau kekuatan yang mampu membuat tubuh lawan lumpuh layaknya seperti batu. Kebetulan malam ini Kurogasa akan melancarkan aksinya ke Pak Tani selaku mantan pejuang dari Ishin-Shishi. Pada awalnya Pak Tani menolak karena dirinya sudah menyewa banyak preman terkuat. Namun semua itu langsung berubah ketika dirinya melihat Kenshin selaku orang yang pernah melindungi Pak Tani dulu. Parahnya, semua preman terkuat yang disewa merupakan orang yang pernah dibuat babak belur oleh Sanosuke.
Sama seperti surat ketika tengah malam, Kurogasa benar-benar melancarkan aksinya. Melihat kengerian dari Kurogasa, Pak Tani bilang jika terdapat orang yang berhasil mengalahkannya, maka akan diberi bonus serta jabatan sebagai pasukan elit angkatan darat. Sayang bahwa para kroco tidak sebanding dengan Kurogasa. Menggunakan kekuatan Shin no Ippo membuat semua orang tidak bisa bergerak dan malah cosplay menjadi batu. Menariknya, Sanosuke berhasil keluar dari genjutsu bernama Shin no Ippo. Kenshin pun bilang bahwa Shin no Ippo adalah suatu teknik intimidasi yang mampu membuat lawan tidak bisa bergerak akibat merasa ketakutan. Untuk terlepas dari Shin no Ippo dibutuhkan rasa semangat baku hantam dan mengurangi rasa ketakutan. Meski terdengar mudah, pada kenyataannya hanya Sanosuke dan Kenshin saja yang mampu terlepas dari Shin no Ippo. Sama seperti tujuan awal bahwa Kurogasa ingin menyingkirkan Pak Tani selaku mantan pejuang revolusi. Namun hal itu langsung segera dihentikan oleh Sanosuke meski harus mengorbankan tangannya. Kenshin yang terprovokasi juga mengeluarkan sedikit dari kekuatan sejatinya. Nah, dikarenakan tujuan hidup dari Kurogasa yakni membunuh dan baku hantam, di kesempatan selanjutnya Kenshin lah yang akan menjadi sasaran selanjutnya. Tapi hal itulah yang memang diinginkan oleh Kenshin sedari awal. Daripada orang lain yang menjadi korban, alangkah baiknya dirinya saja yang menjadi target. Dikala hari menjadi pagi, Kaoru bertanya Kenshin berada di mana. Sanosuke pun bilang dikarenakan dirinya menjadi incaran Kurogasa selanjutnya, maka Kenshin memutuskan untuk pergi ke sungai agar mereka semua bisa aman. Tanpa memperdulikan akan bahaya yang ada, Kaoru segera pergi menuju ke tempat Kenshin berada. Bagaimanapun, Kaoru sudah muak ditinggal oleh seseorang yang dia sayangi, seperti halnya kedua orang tuanya, Kihei, dan kedua mantan muridnya. Masa ya harus kehilangan Kenshin sih? Mendeteksi terdapat hawa membunuh, Kenshin bersiap untuk melakukan baku hantam. Nggak taunya hawa membunuh itu berasal dari Kaoru. Merasa takut Kenshin akan meninggalkannya, Kaoru meminjamkan pita kesayangannya yang nanti Kenshin harus mengembalikan pita itu kembali. Secara tidak langsung, Kaoru memaksa agar Kenshin selalu berada di sampingnya. And yes, dikala momen romantis itu, secara tiba-tiba Kurogasa datang untuk menculik Kaoru. Bukan tanpa sebab, alasan Kurogasa menculik Kaoru agar jiwa wibu psikopat milik Kenshin bisa bangkit kembali. Pada kertas surat tertulis, Kurogasa akan menunggu Kenshin tepat pada jam 12 malam pada kuil di dekat hutan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Kenshin segera pergi ke tempat yang telah dijanjikan. Sementara itu, sembari menunggu dan daripada gabut, Kurogasa mulai bercerita betapa mengerikan jati diri dari Kenshin yang sebenarnya. Sewaktu Kurogasa masih berada di Shinsengumi selaku pasukan terkuat dari Shogunate, Kenshin mampu meratakan mereka semua hanya dalam hitungan detik. Jika Kurogasa nekat ikut baku hantam, maka kematian akan menjadi jawabannya. Meski pada saat itu dirinya sangat ketakutan, justru rasa takut itu mendorongnya menjadi seorang wibu psikopat. Saat ini bisa dibilang Kenshin sangatlah lemah, bahkan Kurogasa bisa mengalahkannya sambil ngudut satu batang. Maka dari itu, untuk membangkitkan kekuatan sejati dari Kenshin, Kurogasa menculik Kaoru bertujuan untuk membuat Kenshin marah. Hingga tak terasa, waktu tengah malam kini telah tiba. Sama seperti dugaan bahwa kali ini Kenshin benar-benar marah. Tek, terjadi pertempuran ringan antara mereka berdua. Sayang bahwa kekuatan dari Kurogasa jauh lebih unggul dari si Kenshin. Agar baku hantam semakin menarik, Kurogasa melancarkan Shin no Ippo level tertinggi ke tubuh milik Kaoru. Terdapat dua cara untuk lepas dari Shin no Ippo. Yang pertama yakni dengan semangat atau aura positif, dan yang kedua membunuh pengguna Shin no Ippo selaku Kurogasa. Karena cara pertama itu cukup sulit, tidak memberikan pilihan lain selain membunuh Kurogasa. Dan benar saja, ketika Kenshin berada di mode Hitokiri, saking cepatnya Kurogasa tidak bisa melihat pergerakan dari si Kenshin. Berhubung Kenshin telah mengeluarkan kekuatan sejatinya, Kurogasa juga akan mengeluarkan jurus pamungkas miliknya. Mengarahkan katana ke mata ditambah kekuatan Shin no Ippo, Kurogasa menggenjutsu dirinya sendiri bahwa dirinya adalah orang terkuat di dunia. Begitu dirinya telah terkena genjutsu, meningkatkan kekuatannya hingga berkali-kali lipat. Sing. Bisa hancur kan?
Namun ketika Kenshin berkata bahwa dirinya akan membunuh Kurogasa, maka kematian akan menjadi takdir yang tidak dapat dihindari. Menyadari bahwa Kenshin menggunakan Sakabato atau pedang tumpul terbalik, membuat Kurogasa berpikir bahwa sangat mustahil bagi Kenshin untuk bisa membunuhnya. Setidaknya itu dalam pikirnya. Dengan intimidasi ala wibu psychopath, Kenshin tidak keberatan menjadi pembunuh lagi asalkan dirinya bisa melindungi Kaoru. Tepat ketika Kenshin ingin mengeksekusi Kurogasa, secara mengejutkan Kaoru bisa terlepas dari Genjutsu Shin no Ippo level tertinggi. Teringat dengan perkataannya di tempo lalu, Kaoru berharap agar Kenshin tidak membunuh dan tetap menjaga janji dengan almarhum istrinya. Meski tubuh udah babak belur dan tangan udah rusak, Kurogasa tetap saja mengangkat katananya kembali. Bukan untuk menyerang Kenshin, melainkan Kurogasa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Bagaimanapun, hidup tanpa menggunakan katana itu sangat membosankan. Terlebih lagi jika dirinya tertangkap, maka Kurogasa akan diinterogasi oleh polisi, mengakibatkan identitas dari politisi yang menyuruhnya akan terungkap. Yep, meski era baru telah tiba, tapi nyatanya tidak jauh berbeda dengan era Bakumatsu di mana para politisi yang haus akan kekuasaan memperkerjakan Kurogasa untuk memusnahkan saingannya. Dikala perjalanan pulang ke rumah, Kenshin mengucapkan terima kasih kepada Kaoru. Karena berkat dirinya, Kenshin bisa menjaga janji dengan almarhum istri, di mana pada era baru Kenshin tidak boleh membunuh orang lagi.